pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah Blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya, dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batru, Mbai, Ahmad Wakil, Buntoro, Antonius Danar, Hadi Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Gak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data, dan data itu telah kami serahkan. Tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Itu yang terakhir dari kami. Terima kasih, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kawan-kawan media yang berkenan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati.
Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh pengamat-pengamat politik, bagaimana mereka menilai dan menceritakan tentang yang dialami oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Layaknya bagaimana KPK ini seharusnya mereka menjadi penengah dalam setiap kejadian-kejadian yang ada dan kasus yang ada. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia ketika Komisi Pemberantas Korupsi saat ini, ketua dari KPK itu sendiri masih saja melakukan tebang pilih, ataupun mereka hanya mengusut kasus-kasus yang menurut mereka ini layak ataupun amplopnya gede begitu ya. Nah, ketika nama Hasto muncul ya, nama Hasto muncul dalam kasus Harun Masiku, di sini belak-belakan masyarakat mulai mencaci maki KPK, mulai tidak percaya lagi dengan KPK, bahkan mereka muak dengan KPK. Sama halnya ketika tepat di 14 Februari 2024 lalu, Jokowi ditolak oleh masyarakat. Jokowi pun mendapatkan caci makian dan dihina, serta masyarakat pun muak melihat Jokowi. Hal yang sama pun dilakukan terhadap ketua KPK. Ada apa sebenarnya? Ya, kita akan menjelaskan. Memang sebenarnya ada isu yang mengatakan bahwa apakah ketika KPK mengeluarkan nama Hasto, ataupun itu pun benar-benar nyata kisahnya, ataupun cuma politisasi saja. Ada banyak mengatakan, pengamat-pengamat politik mengatakan, Andi Prayitno pun pernah mengatakan, ya, dia mengatakan bahwa ini cuma sebuah politisasi yang dimana untuk membungkam kasus-kasus gede yang mafia-mafianya itu sebenarnya udah ada di kantong-kantong KPK, tetapi karena keterlibatan mantan presiden dalam semuanya itu, makanya ia memakai KPK untuk mengusut Hasto, ataupun ini cuma pengalihan isu. Ketika PDIP mendapatkan berita ini, tentunya ini pukulan keras bagi Bu Megawati. Nama PDIP pasti buruk di mata masyarakat. Dia tahu bahwa ini adalah tingkah dan kericuan ini terjadi karena Mulyono. Dan pada kesempatan ini Bu Megawati mulai murka. Artinya kesabarannya sudah tidak tertahan lagi karena melihat Jokowi yang semena-menanya mengintervensi penguasa, mengintervensi lembaga konstitusi yang seharusnya mereka penengah dan tidak tebang pilih. Kenapa Jokowi melakukan hal itu? Karena dia masih tidak mau dan tidak berterima dipecat dari PDI Perjuangan. Sangat-sangat memalukan sekali bagi dia. Nama Jokowi yang dulu kita bangga-banggakan, nama Jokowi yang dulu kita anggung-anggungkan, yang kita idolakan, bahkan saya sendiri mengidolakan seorang Jokowi. Tetapi karena hawa nafsu yang besar, nafsunya yang besar ingin berkuasa, sehingga menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan, sekalipun itu haram. Hal-hal seperti ini, teman-teman, membuat kita waspada akan negara ini. Titip pesan buat Prabowo Subianto, presiden terpilih kita, berhati-hati dan berjaga-jaga, waspadalah. Jokowi belum selesai dengan semuanya ini. Terbongkar semua keoknya Jokowi, terbongkar semuanya kemauan Jokowi. PDIP itu satu-satunya pemegang kartu asnya seorang Joko Widodo. Tentunya dia takut ketika dikeluarkan hal itu, dan masyarakat sedang menunggu, ya, sedang menunggu video tersebut dari Hasto, sedang menunggu video tersebut dari seorang Bu Megawati. Kalau itu dokumennya dikeluarkan, pasti ini menjadi pukulan keras dan Jokowi akan terancam ditangkap karena harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Masyarakat pun senang akan hal itu. Masyarakat pun itulah yang mereka inginkan. Pelan-pelan Bu Megawati dia tidak gegabah menanggapi isu seperti ini. Hasto membuktikan dan dia tidak takut untuk mengikuti prosedur dari Komisi Pemberantas Korupsi, ataupun dalam sisi lain dia kooperatif dalam hal itu. Tetapi bagi Jokowi,
Ya, dia berhasil. Memang dia berhasil. Dia berhasil mengangkat isu ini. Tetapi di balik itu, tunggu Bu Megawati yang kita kenal dari dulu orangnya keras, tetapi diam-diam sekarang itu diamnya luar biasa. Yang artinya diam-diam tapi mematikan. Jokowi waspada juga, karena setelah ini hukum karma pasti berlaku. Apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi itu pasti akan menuai. Mungkin di masa Jokowi tidak akan terjadi, tetapi bagi anaknya Gibran itu akan kena karmanya itu. Teman-teman, sahabat